Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Ayu Aziza dengan NPM 2417051007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan jawaban soal dan juga proses pembuatan soalnya mengenai RGFSA dan pohon penurunan. Di sini saya menggunakan referensi dari AI untuk materinya. Nah, apa itu RG atau regular grammar? RG atau regular grammar adalah tata aturan yang digunakan untuk membentuk bahasa reguler, yaitu bahasa yang dibaca oleh mesin sederhana atau FSA. Nah, bayangin aja RG itu seperti aturan pembentukan kata. Nah, ini contohnya. Dari simbol awal S, kamu bisa menghasilkan A, B, B, atau epsilon. Epsilon ini kosong. Nah, simbol A bisa jadi AS atau B, simbol B bisa jadi BS. Nah, cara bacanya, S bisa digantikan oleh AA atau BB atau epsilon. A bisa digantikan oleh AS atau B, B bisa digantikan oleh BS. Nah, tanda panah ini artinya bisa berubah menjadi atau bisa menghasilkan. Nah, setiap huruf besar di sini, huruf kapitalnya itu berarti dia non terminal, sedangkan huruf kecil AB ini artinya terminal. Nah, kemudian apa itu FSA? FSA adalah mesin yang punya keadaan terbatas yang bisa membaca huruf demi huruf dari suatu string dan berpindah antar keadaan berdasarkan simbol yang dibaca. FSA ada dua jenis, yaitu DFA dan NFA. DFA sendiri berarti setiap inputnya punya satu arah transisi, sedangkan NFA boleh punya banyak arah atau epsilon transisi. Ini contoh dari FSA. Ini kalau secara teks ditulisnya bisa kayak gini. Cara bacanya, kalau kamu ada di S dan baca huruf A, pindah ke state A. Jadi kayak setiap ada di state S, kemudian mendapatkan input A, maka kita akan masuk ke state A. Kemudian kalau misalnya kita ada di S dan mendapatkan input B, akan pindah ke state B. Begitu juga seterusnya sampai sini. Nah, kalau misalnya yang epsilon ini, kalau kita ada di state S dan boleh tanpa baca huruf apapun, kita bisa langsung selesai ke finalnya. Jadi key F itu finalnya. Jadi FSA ini membaca kata huruf demi huruf sampai berakhir di state final. Kalau misalnya berakhir di state final, itu berarti katanya diterima. Kalau misalnya nggak berakhir di state final, katanya berarti ditolak. Nah, hubungan RG dan FSA itu sama-sama kuat. Artinya bahasa yang dibuat oleh RG itu adalah bahasa yang bisa dikenali oleh FSA. Nah, ini adalah cara mengubah RG ke FSA menggunakan aturan produksi. Sama seperti tadi, kalau A mendapatkan inputan A akan beralih ke state B. Sama aja, kalau misalnya kayak gini, dari state A mendapatkan inputan A, berarti langsung ke selesai, langsung ke finalnya. Kalau misalnya A mendapatkan inputan epsilon, ini berarti A-nya adalah state final. Nah, ini contohnya bisa menjadi transisi seperti ini. Nah, kemudian ada pohon penurunan atau parse tree, yaitu cara visual untuk menunjukkan langkah-langkah grammar membentuk sebuah string. Misalnya, ini mulai dari simbol awal S, kemudian nanti mendapatkan inputan A akan turun ke A. Ini dia, mendapatkan inputan A akan masuk ke state A, kemudian A mendapatkan inputan B, masuk ke state B, kemudian B akan mendapatkan inputan C. Nah, akar pohon dari simbol awal adalah S, dari S turun ke A, dan A ada karena S bisa diubah menjadi AA. Nah, kenapa sih pohon penurunan ini penting? Karena pohon ini menunjukkan
bagaimana grammar membentuk sebuah kata. Apakah grammar ambigu, di mana satu kata bisa punya dua poin berbeda. Kemudian menunjukkan urutan mana yang duluan, kiri kurung atau kanan dulu. Nah, cara membaca RG, FSA, dan pohon penurunan dalam soal. Kalau misalnya bentuknya grammar, kita ikutin panahnya, lihat huruf kecilnya untuk hasil, huruf besar untuk lanjut ke langkah berikutnya. Hasil memungkinkan dari contoh berikut adalah AB, AAB, AAB. Kemudian kalau misalnya bentuknya FSA, itu mulai dari lingkaran bertanda panah masuk. Ikuti panah sesuai huruf input. Kalau berhenti lingkaran ganda atau final, berarti kata diterima. Nah, kalau bentuknya pohon penurunan, baca akarnya ke bawah, lalu kumpulkan daun-daunnya dari kiri ke kanan. Nah, dari materi ini saya mendapatkan ide untuk membuat soal seperti ini, mana S bisa menghasilkan A atau X, kemudian X bisa menghasilkan B atau Y juga bisa menghasilkan C. String manakah yang dapat dihasilkan oleh grammar tersebut? Ini belum diubah menjadi quiz. Nah, jawaban yang benar adalah ABC. Karena ketika kita memulai state-nya dari state S, kemudian kita memasukkan inputan A, itu akan masuk ke state X. Nah, X ini bisa diturunin lagi jadi B, Y. Kemudian dari Y bisa kita turunkan ke C. Seperti ini. Nah, misalnya tadi S, AX, ini S, ini kesini bisa A, ini X. Nah, X ini bisa menurunkan lagi jadi B dan Y. Nah, Y ini hanya bisa menurunkan C. Nah, jadi yang kita ambil untuk membentuk stringnya adalah yang terminal ini A, B, C. Jadi jawaban yang benar adalah ABC. Nah, nanti videonya akan saya masukkan ke sini. Kemudian selesai, ini poinnya kita tambah 1. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.